Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendi Sidik dengan NIM 811421215. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme kerja toksik dari kadmium. Untuk itu mari kita langsung ke materinya. Kadmium adalah logam lunak berwarna putih kebiruan yang sering digunakan dalam baterai, pigmen, dan sebagai lapisan tahan korosi untuk logam lainnya. Kadmium dikenal karena sifat toksisitasnya dan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkannya. Paparan dari kadmium melalui kulit umumnya dianggap rendah dibandingkan dengan paparan melalui konsumsi makanan atau inhalasi. Meskipun demikian, kontak langsung dengan sumber kadmium atau produk yang mengandung kadmium dapat menyebabkan penyerapan kecil melalui kulit, tetapi penting untuk menghindari kontak langsung yang berlebihan dengan bahan-bahan yang mengandung kadmium untuk mencegah potensi risiko kesehatan. Paparan berlebihan terhadap kadmium dapat menyebabkan sejumlah dampak buruk pada manusia. Di antaranya yaitu yang pertama kerusakan ginjal, kemudian gangguan pernapasan, kemudian gangguan pada sistem reproduksi, efek karsinogenik, dan gangguan pada sistem kardiovaskular. Penting untuk menghindari paparan berlebihan terhadap kadmium dan menjaga lingkungan agar bebas dari kontaminasi untuk melindungi kesehatan manusia. Adapun 3 fase mekanisme dari kerja toksik kadmium. Yang pertama yaitu fase eksposisi. Nah, fase eksposisi kadmium terhadap manusia melibatkan paparan unsur kadmium yang kadmium pada lingkungan atau pekerjaan. Kadmium dapat masuk ke tubuh melalui udara, air, dan makanan. Paparan berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kerusakan ginjal, gangguan pernapasan, dan efek jangka panjang pada sistem saraf. Pemantauan lingkungan dan langkah-langkah kesehatan di tempat kerja penting untuk mengurangi risiko eksposisi ini. Kemudian fase yang kedua yaitu fase toksikokinetik kadmium. Fase toksikokinetik kadmium terhadap manusia mencangkup beberapa langkah. Yang pertama yaitu inhalasi atau konsumsi makanan dan air mengarah pada penyerapan kadmium dalam saluran pencernaan atau paru-paru. Kemudian kadmium terdistribusi ke berbagai organ, terutama hati dan ginjal. Kadmium dapat terakumulasi di ginjal dalam jangka panjang. Nah, proses metabolisme dan detoksifikasi berlangsung di hati. Akhirnya kadmium diekskresikan melalui urin dan sejumlah kecil dapat dikeluarkan melalui feses. Nah, perlu dicatat juga bahwasanya kadmium bersifat kumulatif dan dapat menyebabkan akumulasi berbahaya dalam tubuh manusia jika terpapar berulang kali atau kronis. Kemudian fase yang berikutnya yang ketiga yaitu fase toksikodinamik. Nah, fase toksikodinamik kadmium terhadap manusia mencangkup respon biologis dan efek kesehatan yang terjadi setelah paparan. Kemudian kadmium memiliki afinitas tinggi terhadap ginjal dan toksisitas utamanya berkaitan dengan kerusakan ginjal. Nah, ini dapat menyebabkan nefropati kadmium, di mana ginjal mengalami kerusakan struktural dan fungsional.
Efek lain termasuk pada sistem pernapasan, gangguan pada sistem reproduksi, dan dan potensi yang berpengaruh pada sistem saraf. Nah, selain itu, kadmium juga dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Penting untuk memahami bahwa efek toksikodinamik dari kadmium dapat bervariasi tergantung pada tingkat paparan, durasi, dan individualitas faktor-faktor kesehatan. Langkah-langkah pencegahan dan pengurangan eksposisi perlu diterapkan untuk melindungi kesehatan manusia dari potensi dampak negatif dari kadmium. Turning this a on, going thing.